Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifaul Qalbi dimanapun kalian berada. Apa kabar hati kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, penuh ketenangan, diberi kesehatan, dan yang paling penting selalu dalam lindungan rahmat Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan untuk kalian semua yang sudah hadir di channel ini. Kehadiran kalian bukan sekadar angka, bukan hanya sekadar penonton yang lewat, melainkan bagian dari keluarga besar Syifaul Qalbi, yang selalu haus akan hikmah, pelajaran, dan tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat, aku ingin tegaskan satu hal di awal. Kalian tidak mungkin ada di sini secara kebetulan. Tidak ada kata kebetulan dalam kamus takdir Allah. Segala sesuatu yang terjadi pada kita, termasuk langkah jari kalian yang mengklik video ini, termasuk detik waktu yang kalian luangkan untuk mendengarkan narasi ini, semuanya adalah bagian dari skenario besar Allah yang begitu rapi. Jadi jangan pernah mengira kalian datang ke sini hanya karena iseng atau sekadar lewat di beranda YouTube. Tidak, ini semua adalah panggilan Allah, tanda Allah ingin menyampaikan sesuatu pada hati kalian. Coba berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, tenangkan hati, lalu tanyakan pada diri kalian, mengapa aku bisa sampai di video ini? Jawabannya sederhana, karena Allah ingin menyampaikan sebuah pesan penting untuk hidupmu. Ya, dan pesan itu berkaitan dengan tema besar yang akan kita bahas, yaitu tanda atau isyarat Allah yang menunjukkan bahwa kamu harus menjauh dari seseorang. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin mengajak kalian untuk berinteraksi sebentar. Ini penting, bukan sekadar formalitas. Karena dengan interaksi, energi positif akan mengalir lebih kuat. Jadi sahabat, mari kita sama-sama niatkan kebaikan. Aku minta kalian tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Angka 77 ini adalah simbol niat untuk menyalurkan energi positif, untuk mengikat hati kita dalam satu lingkaran kebaikan, satu lingkaran doa yang saling menguatkan. Insya Allah, dengan niat baik yang kita wujudkan melalui simbol sederhana ini, Allah akan memudahkan jalan hidup kita, menjauhkan dari keburukan, dan mendekatkan pada keberkahan. Jadi jangan ragu-ragu, ketik angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Nah, sahabat, mengapa tema ini penting? Karena dalam hidup, kita tidak bisa lepas dari hubungan dengan manusia lain. Kita dikelilingi teman, sahabat, pasangan, bahkan keluarga. Namun tidak semua yang hadir dalam hidup kita membawa kebaikan. Ada yang hadir untuk menguatkan kita, tapi ada juga yang justru menjadi ujian, bahkan bisa menjauhkan kita dari Allah. Dan inilah yang seringkali sulit dipahami. Kita seringkali terjebak oleh perasaan, oleh kasih sayang yang kita anggap tulus. Padahal di balik itu Allah sedang memberi kode agar kita segera menjauh. Disinilah pentingnya peka terhadap isyarat Allah. Karena kalau kita lalai, kita bisa terus memaksakan diri dekat dengan seseorang yang sejatinya tidak baik untuk hati kita, tidak baik untuk iman kita, dan bahkan bisa menghancurkan masa depan kita. Maka sahabat, tema ini bukan sekadar informasi, tapi sebuah peringatan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Coba renungkan. Berapa banyak orang yang hancur hidupnya karena salah memilih teman? Berapa banyak hati yang tersakiti karena salah menaruh cinta? Berapa banyak langkah yang tersesat karena mengikuti seseorang yang justru menjauhkan dari Allah? Itu semua terjadi karena kita tidak peka terhadap isyarat Allah. Padahal Allah sudah memberi tanda-tanda, hanya saja hati kita menolak untuk melihatnya. Sahabat Syifaul Qalbi, disinilah perjalanan kita dimulai. Video ini akan membawa kita melangkah pelan-pelan memahami tanda-tanda itu. Kita akan masuk ke pembahasan yang dalam, penuh hikmah, tapi tetap dengan bahasa yang santai, supaya kalian betah mendengarkan sampai akhir. Karena percuma kalau pembahasan kita berat tapi bikin kalian bosan. Tujuan kita bukan hanya tahu, tapi juga merasa tersentuh, merasa dekat dengan Allah, dan berani mengambil keputusan penting dalam hidup. Sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, aku ingin mengajak kalian untuk refleksi dulu. Pernahkah kalian merasa Allah seperti sedang menutup jalan untuk dekat dengan seseorang? Misalnya, setiap kali kalian berusaha mendekat, selalu ada masalah yang muncul. Atau ketika kalian memikirkan dia, hati kalian justru gelisah, bukan tenang. Atau bisa jadi doa yang kalian panjatkan tentang dia tidak pernah terkabul, meski kalian sudah berusaha sungguh-sungguh. Itu semua bukan kebetulan. Itu semua adalah cara Allah menyampaikan pesan. Maka sahabat, jangan buru-buru mengeluh. Jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kalian. Karena Allah lebih tahu apa yang ada di depan.
Kita hanya bisa melihat sekarang, sementara Allah melihat masa depan kita, yang tersembunyi dari pandangan kita. Sahabat, aku tahu tema ini bisa jadi menyentuh hati banyak dari kalian. Ada yang mungkin sedang dalam fase jatuh cinta. Ada yang sedang dekat dengan teman yang ternyata membawa pengaruh buruk. Atau mungkin ada yang sedang bingung karena hubungan dengan keluarga terasa tidak sehat. Ingat, semua ini bukan kebetulan. Allah sedang menguji kalian, dan lewat tanda-tanda tertentu Allah ingin kalian mengambil sikap. Dan disinilah pentingnya video ini. Karena kita akan bahas satu persatu, dengan bahasa sederhana, dengan contoh-contoh nyata, agar kalian tidak hanya mengerti, tapi juga bisa langsung mempraktikkan dalam hidup. Sebelum itu, ayo sekali lagi kita kuatkan niat. Aku ingin sahabat-sahabat Shiful Qalbi yang mendengarkan sekarang benar-benar hadir dengan hati yang terbuka. Mari kita sama-sama ucapkan dalam hati, Ya Allah, bukakan mataku untuk melihat tanda-tanda-Mu, kuatkan hatiku untuk mengambil keputusan yang benar, dan lindungi aku dari hubungan yang bisa menjauhkan aku dari-Mu. Jika kalian mau, kalian bisa tulis doa ini di kolom komentar. Insya Allah, doa yang kita tulis akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Nah sahabat, perjalanan kita masih panjang. Kita akan masuk ke bagian berikutnya yang lebih dalam, di mana kita mulai membahas isyarat pertama dari Allah, yang menjadi tanda bahwa kita harus menjauh dari seseorang. Tahun tersebut itu, aku ingin kalian tetap semangat. Jangan tinggalkan video ini di tengah jalan. Karena bisa jadi, isyarat yang akan kita bahas adalah jawaban atas pertanyaan besar dalam hidup kalian. Tetap bersama kami, dengarkan dengan hati, dan biarkan narasi ini mengalir membawa kalian semakin dekat pada Allah. Sahabat Shifaul Qalbi yang dirahmati Allah, kita sudah sepakat bahwa pertemuan kita di video ini bukanlah kebetulan. Allah yang atur, Allah yang gerakan hati kita, dan Allah pula yang ingin menitipkan pesan lewat pembahasan ini. Sekarang mari kita mulai masuk ke inti. Kita akan membahas 5 isyarat Allah yang menjadi tanda bahwa kita harus menjauh dari seseorang. Ingat ya sahabat, tanda-tanda ini bukan datang dari mimpi semata, bukan juga dari perasaan yang menipu, tapi dari petunjuk yang Allah hadirkan dalam hati, perasaan, dan kejadian nyata dalam hidup kita. Mari kita bahas satu persatu dengan penuh perhatian. Siapkan hati kalian, karena bisa jadi salah satunya sedang terjadi dalam hidupmu saat ini. Isyarat pertama, hati yang terus gelisah. Sahabat, pernahkah kalian merasa ada seseorang yang setiap kali kalian temui atau pikirkan justru membuat hati tidak tenang? Awalnya mungkin kalian kira itu karena kalian salah paham atau terlalu sensitif. Tapi kalau rasa gelisah itu terus berulang, padahal tidak ada sebab yang jelas, maka itu adalah kode dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa ketenangan itu datangnya dari Allah. Dan orang-orang yang Allah dekatkan dalam hidup kita, seharusnya membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Jika setiap kali bersama Dia hati kalian resah, pikiran kacau, bahkan ibadah jadi terganggu, itu pertanda kuat bahwa Allah tidak ridha kalian dekat dengannya. Coba perhatikan, rasa gelisah itu berbeda dengan rasa deg-degan atau cemas biasa. Gelisah yang dimaksud adalah hati yang tidak menemukan ketentraman. Seperti ada dorongan untuk menjauh, tapi kita sering memaksakan diri untuk tetap dekat. Nah, disinilah letak kesalahannya. Kita sering melawan tanda yang Allah kirim, padahal sebenarnya Allah sedang menjaga kita. Jadi, sahabat, kalau hati kalian sudah sering memberi sinyal gelisah saat bersama seseorang, jangan abaikan. Itu bukan sekadar perasaan, tapi bisa jadi itu adalah isyarat pertama dari Allah. Isyarat kedua, membuatmu jauh dari Allah ya sahabat, hubungan yang sehat, persahabatan yang baik, atau cinta yang benar itu selalu membawa kita makin dekat dengan Allah. Kalau ada seseorang yang justru membuat kita malas beribadah, lupa zikir, bahkan lebih sibuk dengan dunia daripada mengingat Allah, maka itu adalah tanda bahaya. Allah mencintai hambanya yang selalu dekat dengannya. Kalau kehadiran seseorang justru membuatmu jauh dari Allah, itu artinya Allah sedang mengingatkan agar kamu segera menjauh. Coba tanyakan pada diri kalian, sejak dekat dengan orang itu, apakah sholatmu makin khusyuk atau justru sering bolong? Apakah hatimu makin sering mengingat Allah atau malah dipenuhi bayangan dirinya? Apakah waktumu makin bermanfaat atau justru habis untuk hal sia-sia? Kalau jawabannya adalah membuatmu makin jauh dari Allah, maka jangan ragu lagi. Itu jelas-jelas tanda bahwa Allah tidak ridha, dan Allah ingin kamu mengambil langkah menjauh sebelum hatimu rusak lebih jauh. Isyarat ketiga,
Doa yang selalu ditutup. Sahabat, kita sering memohon dalam doa, berharap seseorang yang kita cintai bisa menjadi jodoh, atau berharap sahabat tertentu bisa terus bersama kita. Tapi pernahkah kalian merasa doa itu tidak pernah terkabul? Bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali selalu gagal. Coba renungkan, mengapa Allah menutup doa itu? Jawabannya sederhana. Karena Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Bisa jadi orang itu akan membawa keburukan untuk masa depan kita. Bisa jadi kalau kita dipersatukan dengannya, hidup kita akan penuh luka, penuh dosa, dan jauh dari keberkahan. Allah itu sayang. Allah tidak ingin kita jatuh ke dalam lubang yang sama. Maka jangan heran kalau setiap kali kita berusaha mendekat, selalu ada halangan. Itulah cara Allah menutup pintu agar kita tidak semakin tersesat. Sahabat, jangan merasa kecewa jika doa tentang seseorang tidak terkabul. Jangan merasa Allah tidak mendengar. Justru itulah bukti Allah mendengar. Hanya saja Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Isyarat keempat. Banyak tanda buruk yang muncul sahabat. Pernahkah kalian mengalami bahwa setiap kali bersama seseorang, selalu saja ada masalah? Entah itu ribut kecil, salah paham, atau bahkan hal-hal besar yang membuat hati sakit. Kadang bukan hanya dengan kita, tapi juga dengan orang-orang sekitar. Kalau tanda buruk ini muncul berulang kali, itu artinya Allah sedang memberi peringatan. No, Allah ingin kita sadar bahwa orang ini tidak membawa kebaikan. Ingat, hubungan yang baik tidak harus selalu sempurna, wajar ada masalah kecil. Tapi kalau masalah terus muncul tanpa henti, bahkan membuat kita kehilangan jati diri, maka itu bukan lagi kebetulan. Itu adalah kode besar dari Allah. Perhatikan baik-baik. Jika seseorang hadir dalam hidupmu tapi lebih banyak mendatangkan air mata daripada doa, lebih banyak mendatangkan amarah daripada zikir, maka itu isyarat jelas bahwa kamu harus menjauh. Isyarat kelima. Tidak ada restu dari orang tua atau orang saleh sahabat, ridha Allah ada pada ridha orang tua. Kalau orang tua kita, atau guru yang kita hormati, atau orang saleh yang kita mintai nasihat jelas-jelas menolak hubungan kita dengan seseorang, maka itu harus menjadi perhatian serius. Allah seringkali memberi tanda lewat lisan orang-orang yang mencintai kita dengan tulus. Mereka bisa melihat hal-hal yang kita tidak bisa lihat karena tertutup oleh perasaan. Jangan abaikan nasihat mereka, karena bisa jadi itu adalah cara Allah menjaga kita dari keburukan. Coba bayangkan, kalau orang tua sudah tidak ridha, apakah mungkin Allah ridha? Jangan pernah anggap remeh restu, karena itu pintu keberkahan. Jika tidak ada restu, maka itu tanda kuat bahwa kamu harus menjauh. Sahabat, kelima isyarat ini sebenarnya sederhana, tapi seringkali kita sendiri yang menutup mata, karena hati sudah terlanjur melekat. Kita memaksakan diri dekat dengan seseorang, meski Allah sudah memberi kode jelas. Akibatnya, hidup kita makin kacau, hati makin rusak, dan iman makin lemah. Sekarang saatnya kita buka mata, buka hati, dan berani mengambil keputusan. Jangan sampai kita terlambat menyadari, karena penyesalan tidak datang di awal. Sebelum kita masuk ke bagian ketiga, aku ingin ajak kalian untuk refleksi sebentar. Coba renungkan. Dari 5 tanda ini, mana yang paling terasa dalam hidup kalian? Apakah hati yang terus gelisah? Apakah doa yang selalu tertutup? Atau mungkin restu orang tua yang tidak kunjung ada? Tuliskan di kolom komentar pengalaman kalian, biar kita sama-sama belajar, saling menguatkan, dan menjadikan kolom komentar ini sebagai ruang berbagi energi positif. Dan jangan lupa, salurkan lagi energi positif kalian dengan mengetik angka 77 di komentar, sebagai bentuk niat kita untuk menjauh dari hubungan yang tidak diridai Allah dan mendekat pada keberkahan yang Allah siapkan. Sahabat Syifaul Qalbi, perjalanan kita belum selesai. Setelah kita tahu isyarat-isyarat dari Allah, di bagian berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menyikapinya, bagaimana langkah nyata yang bisa kita ambil, agar tidak salah dalam menjauh dan tidak kehilangan arah setelah menjauh. Tetap bersama kami, karena bagian berikutnya akan semakin membuka mata dan hati kita, insya Allah. Sahabat Syifaul Qalbi yang selalu dirahmati Allah, kita sudah sama-sama memahami 5 isyarat yang bisa menjadi tanda kuat dari Allah bahwa kita harus menjauh dari seseorang. Pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu isyarat itu, apa yang harus kita lakukan? Mengetahui tanda saja tidak cukup, sahabat. Karena banyak orang sudah tahu, sudah paham, tapi hatinya masih ragu, masih takut, dan akhirnya tetap terjebak dalam hubungan yang tidak sehat.
Maka di bagian ini kita akan membahas bagaimana cara menyikapi isyarat Allah tersebut dengan langkah-langkah nyata supaya hati kita lebih tenang, hidup kita lebih terarah, dan iman kita lebih kokoh. Langkah pertama, ikhlas menerima isyarat Allah, sahabat. Langkah pertama yang paling penting adalah ikhlas menerima. Mengapa ini sulit? Karena hati manusia cenderung ingin mempertahankan apa yang ia cintai, meski itu sebenarnya menyakitkan. Kita seringkali lebih percaya pada perasaan daripada pada petunjuk Allah. Padahal, Allah yang menciptakan hati kita. Allah yang tahu siapa yang terbaik untuk kita. Kalau Allah sudah memberi tanda agar kita menjauh, itu artinya Allah sedang menyelamatkan kita. Ikhlas itu bukan berarti kita berhenti merasa sedih. Boleh saja kita menangis, boleh saja kita merasa berat. Tapi ikhlas artinya kita rela melepaskan, rela percaya bahwa rencana Allah lebih indah daripada rencana kita sendiri. Coba tanyakan pada diri kalian sekarang, apakah aku rela menerima keputusan Allah meski hatiku masih ingin bertahan? Kalau kalian mau, tulis kalimat sederhana di komentar. Aku belajar ikhlas menerima isyarat Allah. Insya Allah, kalimat itu bisa jadi doa yang Allah kabulkan. Langkah kedua, memutus dengan baik. Bukan dengan kebencian, sahabat. Menjauh dari seseorang tidak selalu berarti memutus hubungan dengan kebencian. Islam mengajarkan kita untuk tetap menjaga akhlak. Kalau memang harus menjauh, lakukan dengan baik. Tidak perlu saling menyakiti, tidak perlu membalas dengan kata-kata kasar, cukup dengan hati yang tenang dan niat yang tulus. Kalau orang itu sahabat, kita bisa perlahan mengurangi kedekatan. Kalau dia pasangan yang tidak halal, kita bisa tegas mengambil keputusan untuk berhenti. Kalau dia keluarga, kita tetap menghormati, tapi menjaga jarak secukupnya, agar tidak terus-menerus menyakiti hati kita. Ingat, menjauh itu bukan berarti memutus silaturahmi secara total, kecuali jika memang membawa mudarat besar. Menjauh artinya menjaga diri, menjaga iman, dan melindungi hati kita dari kerusakan yang lebih parah. Langkah ketiga, isi kekosongan dengan mendekat kepada Allah, sahabat. Salah satu hal yang paling sulit setelah menjauh adalah rasa kosong. Kita terbiasa dekat dengan seseorang, lalu tiba-tiba kehilangan. Hati jadi hampa, pikiran jadi kacau, bahkan kadang timbul rasa menyesal. Inilah saatnya kita mengisi kekosongan itu dengan Allah. Perbanyak ibadah, perbanyak doa, perbanyak membaca Al-Quran, dan perbanyak zikir. Biarlah rasa kosong itu digantikan oleh ketenangan dari Allah. Jangan biarkan hati kita kosong terlalu lama, karena hati yang kosong bisa diisi kembali oleh godaan setan. Maka segera isi dengan kedekatan pada Allah. Aku ingin ajak kalian praktik sebentar. Mari kita sama-sama ucapkan dalam hati, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil adhim. Cukup Allah bagiku, hanya kepadanya aku bertawakal, dan dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Kalimat ini, sahabat, bisa menjadi penguat setiap kali hati terasa hampa. Langkah keempat, bersyukur atas perlindungan Allah, sahabat. Seringkali setelah menjauh kita merasa kecewa, seolah-olah kehilangan sesuatu yang berharga. Padahal kenyataannya kita baru saja diselamatkan oleh Allah. Coba bayangkan, jika kita terus memaksakan diri dekat dengan orang yang salah, mungkin hidup kita akan hancur lebih parah. Jadi seharusnya kita bukan bersedih, melainkan bersyukur. Setiap kali kalian merasa kehilangan, ucapkan dalam hati, Alhamdulillah Allah sudah melindungiku. Dengan begitu, kesedihan itu akan berubah menjadi rasa syukur. Langkah kelima, percaya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Sahabat, jangan pernah takut kehilangan sesuatu karena Allah. Karena janji Allah itu pasti. Jika Allah mengambil sesuatu dari kita, itu hanya karena Allah ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi jangan takut. Kalau kita menjauh dari seseorang karena Allah, insya Allah Allah akan mendatangkan orang lain yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Percaya dengan janji ini, sahabat, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Menguatkan hati dengan komunitas yang baik. Sahabat, setelah menjauh, jangan biarkan dirimu sendirian. Carilah teman-teman yang saleh, lingkungan yang mendukung, komunitas yang mengingatkan kita pada Allah. Kalau kita terus berdiam dalam kesepian, hati kita bisa lemah.
Tapi kalau kita dikelilingi orang-orang yang baik, maka hati kita akan semakin kuat. Itulah pentingnya kita saling berinteraksi di sini. Channel ini bukan hanya tempat mendengar, tapi tempat berbagi. Makanya aku selalu mengajak kalian untuk menulis komentar, karena komentar kalian bisa menguatkan sahabat yang lain. Jadi mari kita sama-sama jadikan ruang ini sebagai komunitas kecil yang saling mendukung, saling mengingatkan, dan saling menguatkan dalam kebaikan. Belajar dari kisah orang-orang terdahulu. Sahabat, banyak sekali kisah di zaman Nabi dan para sahabat yang menunjukkan pentingnya menjauh dari orang yang salah. Ada sahabat Nabi yang rela meninggalkan keluarganya demi menjaga iman. Ada juga yang harus melepaskan cinta duniawinya karena ingin menjaga hati tetap dekat dengan Allah. Semua kisah itu memberi kita pelajaran bahwa menjauh bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan iman. Kalau orang-orang terdahulu bisa melakukannya, mengapa kita tidak bisa? Mereka rela meninggalkan orang-orang yang dicintai demi ridha Allah. Seharusnya kita juga mampu, karena Allah akan memberi kekuatan pada hamba yang ikhlas. Doa untuk menguatkan. Setelah menjauhi sahabat, aku ingin membagikan doa sederhana yang bisa kalian baca setiap kali merasa berat setelah menjauh. Ya Allah, jika dia bukan yang terbaik untukku, maka jauhkanlah aku darinya, jauhkanlah dia dariku, dan jauhkanlah hatiku dari mengingatnya. Ya Allah, gantilah kesedihan ini dengan kebahagiaan. Gantilah kehilangan ini dengan keberkahan. Dan gantilah hatiku yang kosong dengan cinta kepadamu. Doa ini sahabat, sederhana tapi sangat kuat. Bacalah dengan hati yang ikhlas. Insya Allah, Allah akan menenangkan jiwa kita. Menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari sahabat. Mungkin sekarang kalian sedang menghadapi situasi yang sama. Mungkin ada teman yang sering membawa pengaruh buruk, pasangan yang membuatmu lalai, atau bahkan keluarga yang membuatmu jauh dari Allah. Ingat, menjauh bukan berarti berhenti mencintai. Menjauh bukan berarti berhenti peduli. Menjauh artinya kita menjaga diri agar tetap berada di jalan Allah. Jangan tunggu sampai Allah memberi ujian yang lebih besar. Kalau Allah sudah memberi isyarat kecil, segera ambil langkah. Karena lebih baik sakit sekarang daripada terluka lebih dalam di masa depan. Sekarang aku ingin ajak kalian untuk menulis di komentar. Tulen kalimat ini. Aku berani menjauh demi Allah. Kalimat sederhana ini bisa menjadi penguat, bisa menjadi saksi bahwa kita benar-benar siap mengambil langkah yang Allah ridai. Dan jangan lupa, salurkan lagi energi positif kalian dengan mengetik angka 77 di komentar. Biar energi ini terus menyebar, menguatkan hati kita, dan menguatkan sahabat-sahabat lain yang sedang berjuang. Sahabat Syifaul Qalbi, kita sudah membahas langkah-langkah menyikapi isyarat Allah dengan bijak, dari mulai ikhlas menerima, memutus dengan baik, mengisi kekosongan dengan mendekat kepada Allah, hingga percaya bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tapi perjalanan kita belum selesai, karena di bagian kesimpulan nanti, kita akan rangkum semua pelajaran ini. Kita ikat menjadi satu hikmah besar yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, karena di bagian terakhir inilah kita akan menemukan puncak pesan yang Allah titipkan untuk kita semua. Sahabat Syifaul Qalbi yang selalu dirahmati oleh Allah, sampailah kita pada penghujung perjalanan dalam pembahasan kali ini. Dari awal kita sudah bersama-sama menyelami tema yang begitu dalam, tentang 5 isyarat Allah yang menjadi tanda bahwa kita harus menjauh dari seseorang. Perjalanan panjang ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan rangkaian peringatan, nasihat, dan cahaya yang Allah titipkan untuk hati kita semua. Mari kita tarik napas dalam-dalam, tenangkan hati, lalu pelan-pelan kita renungkan kembali. Karena setiap poin yang sudah kita bahas bukan hanya untuk didengar sekali lalu dilupakan, melainkan untuk kita resapi, kita simpan dalam hati, dan kita jadikan pedoman hidup. Merangkum 5 isyarat Allah. Pertama, kita sudah belajar bahwa hati yang terus gelisah adalah tanda Allah. Kalau hati tidak pernah menemukan ketenangan bersama seseorang, itu artinya Allah sedang berkata, "Jangan dekat, karena aku tidak ridha engkau bersamanya." Ketenangan adalah karunia Allah, dan Allah tidak akan menanamkannya dalam hati kita, jika memang orang itu bukan untuk kita. Kedua, kita tahu bahwa orang yang membuat kita jauh dari Allah adalah ujian besar.
Karena cinta sejati, persahabatan sejati, bahkan keluarga sejati seharusnya membawa kita lebih dekat dengan Allah, bukan malah menjauh. Kalau seseorang membuat kita semakin lalai, semakin malas beribadah, semakin tenggelam dalam dosa, maka jelas Allah ingin kita segera mengambil jarak. Ketiga, kita memahami bahwa doa yang selalu ditutup juga bagian dari kasih sayang Allah. Kadang kita mengira doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah sedang melindungi kita. Allah tahu apa yang tidak kita ketahui. Kalau Allah menutup doa kita tentang seseorang, itu bukan berarti Allah tidak sayang, tapi justru karena Allah sangat sayang. Keempat, kita melihat bahwa tanda-tanda buruk yang terus berulang bukanlah kebetulan. Kalau bersama seseorang kita lebih sering ribut, lebih sering menangis, lebih sering terjebak masalah, maka itu kode keras dari Allah. Hidup sudah penuh ujian, untuk apa ditambah dengan orang yang justru menambah luka? Kelima, kita disadarkan bahwa tidak adanya restu dari orang tua atau orang saleh adalah isyarat besar. Restu orang tua adalah ridha Allah, dan kalau mereka jelas-jelas tidak ridha, maka bagaimana mungkin Allah ridha? Jangan keras kepala hanya karena cinta sesaat, karena restu dan doa orang tua adalah pintu keberkahan hidup kita. Itulah 5 isyarat yang telah kita bahas bersama. 5 tanda yang sering Allah tunjukkan, tapi seringkali kita abaikan. Refleksi hati. Mengapa kita sering mengabaikan isyarat Allah dan sahabat? Mungkin ada pertanyaan di hati kalian. Kalau tanda-tanda ini jelas, mengapa kita sering mengabaikannya? Jawabannya sederhana, karena kita lebih percaya pada perasaan daripada pada Allah. Kita sering kali terikat pada nafsu, cinta dunia, atau rasa takut kehilangan, sehingga kita menutup mata terhadap tanda yang Allah kirimkan. Hati-hati sahabat, jangan sampai cinta dunia menutup mata kita dari kebenaran. Jangan sampai rasa sayang yang salah membuat kita menolak isyarat Allah. Karena siapa yang menolak tanda Allah, maka ia sedang berjalan menuju jalan yang salah. Allah selalu lebih tahu apa yang terbaik. Kalau Allah memberi tanda untuk menjauh, itu artinya Allah sedang menjaga. Menjauh bukan berarti kalah sahabat Syiful Qalbi. Satu hal penting yang harus kita pahami adalah bahwa menjauh bukan berarti kalah. Justru menjauh bisa menjadi tanda kekuatan iman. Banyak orang berpikir, kalau aku menjauh berarti aku lemah, berarti aku takut, berarti aku tidak mampu bertahan. Padahal kenyataannya, menjauh adalah langkah berani. Karena butuh kekuatan besar untuk meninggalkan seseorang yang kita cintai demi ridha Allah. Ingat, para sahabat Nabi juga banyak yang harus meninggalkan keluarga, sahabat, bahkan kampung halaman demi menjaga iman. Jadi kalau hari ini kita menjauh dari seseorang demi Allah, maka kita sedang mengikuti jejak orang-orang beriman terdahulu. Janji Allah untuk mereka yang ikhlas. Sahabat, jangan lupa satu hal. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ini janji yang pasti. Jadi jangan takut kehilangan. Jangan takut merasa sendiri. Karena setiap kehilangan yang terjadi karena Allah, pasti akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah, lebih baik, dan lebih penuh berkah. Bagaimana jika masih berat menjauh? Mungkin ada di antara sahabat yang berkata, aku sudah tahu tanda-tandanya, aku sudah berusaha ikhlas, tapi hatiku masih berat untuk menjauh. Tenang, itu manusiawi. Tidak ada yang salah dengan rasa berat. Yang penting, jangan biarkan rasa berat itu membuatmu kembali pada orang yang salah. Biarkan waktu berjalan, biarkan doa-doa menguatkan hati, dan biarkan Allah menenangkan jiwa. Setiap kali hati terasa berat, ucapkan doa ini. Ya Allah, kuatkan hatiku untuk mengambil keputusan yang benar. Jangan biarkan aku tertipu oleh nafsu dan perasaan. Jaga aku agar tetap berada di jalan-Mu. Bacalah doa ini setiap hari, insya Allah Allah akan perlahan menguatkanmu. Menyulam kekuatan dengan komunitas kebaikan. Sahabat, kita tidak bisa sendirian menghadapi semua ini. Hati manusia itu lemah, mudah goyah, mudah terjebak perasaan. Maka penting sekali untuk berada dalam komunitas yang baik. Itulah sebabnya aku selalu mengajak kalian untuk menulis komentar, untuk berbagi pengalaman, dan untuk saling menguatkan. Karena di ruang ini, kita bukan hanya pendengar tapi kita keluarga. Kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan,
dan saling mengingatkan agar tidak jatuh ke dalam hubungan yang salah. Jangan remehkan kekuatan doa dari sesama sahabat seiman. Mungkin doa sederhana dari seseorang yang tidak kita kenal di kolom komentar bisa menjadi penyelamat kita di dunia dan akhirat. Hidup yang lebih tenang. Setelah menjauh, bayangkan sahabat, ketika kita sudah ikhlas menjauh dari orang yang salah, bagaimana hidup kita berubah. Hati yang dulunya gelisah menjadi tenang. Ibadah yang dulunya malas menjadi rajin. Waktu yang dulunya habis untuk hal sia-sia, kini terisi dengan kebaikan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah buah dari keberanian kita mengambil langkah menjauh sesuai isyarat Allah. Kehidupan yang tenang, hati yang damai, iman yang kokoh, itulah hadiah dari Allah untuk hamba-hamba yang mau mendengarkan tandanya. Sahabat Shiful Qalbi, sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, aku ingin mengajak kalian sekali lagi untuk berinteraksi. Tulis di komentar kalimat ini, "Aku siap mengikuti isyarat Allah." Dan jangan lupa, tuliskan angka 77 sebagai simbol energi positif yang kita salurkan bersama-sama. Insya Allah, setiap angka 77 yang kalian tulis akan menjadi saksi bahwa kalian benar-benar bertekad untuk mendekat kepada Allah, menjauh dari keburukan, dan menyalurkan kebaikan untuk sesama. Mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dari pandangan kami. Jika ada seseorang yang tidak baik untuk kami, maka jauhkanlah dia dari hati kami, jauhkanlah kami dari dirinya, dan gantilah dengan orang-orang yang membawa kami lebih dekat kepadamu. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk menerima takdir-Mu, ikhlaskan jiwa kami untuk melepaskan yang bukan milik kami, dan berikan kepada kami keberkahan dalam setiap langkah hidup kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, itulah rangkaian pembahasan kita dari awal hingga akhir. Mulai dari menyapa hati kalian, mengenali 5 isyarat Allah, belajar bagaimana menyikapinya, hingga akhirnya kita simpulkan bahwa menjauh bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan iman. Ingat, setiap langkah yang kita ambil karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Kalau hari ini kita menjauh, maka esok Allah akan mendekatkan yang lebih baik. Terima kasih sudah setia mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari pesan ini. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti belajar memahami isyarat Allah. Karena di setiap detik hidup kita, Allah selalu memberi tanda, tinggal bagaimana hati kita mau peka atau tidak. Semoga Allah selalu menjaga hati kita, menjauhkan kita dari orang yang salah, dan mendekatkan kita dengan orang-orang yang membawa kita pada surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.